Ini udah masuk nih. Udah kedengaran suaranya ya? Ya, kedengaran suaranya insya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat teman-teman PPI Kobe dimanapun berada. Kali ini kita akan mengadakan live streaming seri ketiga. Kali ini dengan tema New Normal, Solusi Terhadap Ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan kedatangan narasumber yang benar-benar sudah expert banget ya untuk pembahasan ekonomi, Mas Denny Irawan. Secara singkat saya akan membacakan dulu riwayat dari Mas Denny sebagai narasumber kali ini. Jadi Mas Denny Irawan ini adalah PhD student di PhD student in Economy di Australia National University, S3, jadi S1 dan S2-nya beliau ini di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Dan setelah S2, beliau ini juga mempunyai professional research ya experience di Institute of Social and Science di Universitas Indonesia. Dan selanjutnya saat ini juga Mas Denny tercatat sebagai Head of Economic Studies di PPI Dunia dan juga sebagai Head of Research and Education Division di PPI Australia. Oke, langsung aja mungkin kita undang Mas Denny untuk bergabung dengan kita. Jadi Mas Denny silakan masuk ya di sini. Mana nih? Ya, nanti kita undang dulu Mas Denny-nya sebagai narasumber kita kali ini. Jadi teman-teman nanti di acara ini 40 menit pertama kita akan halo Mas. Halo Mbak Vini, selamat Kedengaran malam. suaranya Mas? Jelas. Oke. Jadi Mas ini live streamingnya di menit 10 menit pertama mungkin kita akan ngobrol singkat dulu sambil menunggu teman-teman yang mau gabung. Boleh. Terus diikuti dengan 20 menit selanjutnya adalah pemaparan materi dari Mas Denny ya. Yes. Ya, 15 menit selanjutnya itu ada sesi tanya jawab dan 10 menit terakhir mungkin tanya jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada yang tulis di kolom komentar. Jadi buat teman-teman yang mungkin nanti dalam berlangsungnya live streaming ini ada pertanyaan, silakan tulis aja di komen, nanti kita jawab di sesi terakhir. Oke. Ini Mas Denny lagi di Australia atau lagi di Indonesia? Di Australia nih Mbak, di Canberra. Oh ya, lagi libur ya ini? Kalau PhD nggak ada liburnya kan? full 1 tahun. Riset terus gitu ya, nulis terus. Cuma ya lagi santai nggak santai lah. Oke. COVID di sana gimana Mas? Kalau di sini alhamdulillah udah beres. Jadi kalau untuk yang kasus aktif udah sebulan lebih, bahkan hampir 2 bulan mungkin udah nggak ada kasus aktif ya kalau di Canberra gitu. Jadi memang udah sembuh total gitu bisa dibilang. Meskipun tetap jaga-jaganya masih gitu. Tapi ya seperti aturan kumpul di dalam ruangan kita udah boleh sampai 100 orang gitu. Jadi udah sangat normal ya, bukan new normal. Kalau di sini memang udah skemanya ya memang kembali normal. Tapi beberapa negara bagian tetangga gitu ya, karena state kan kalau di sini state yang besar itu seperti Victoria, mereka juga udah sempat sembuh bagus, terus dibuka, orang ngumpul banyak, ternyata muncul kasus lagi lumayan. Akhirnya itu mungkin yang namanya indikasi second wave gitu ya, jadi terjadi akhirnya mereka tutup lagi gitu. Tapi ya memang cukup rapi saya rasa gitu. Jadi ketika dikatakan ada satu aturan atau himbauan dari pemerintah, ya masyarakat bisa ikuti gitu. Jadi memang
terukur lah ketika memang bisa dibuka lalu ada kasus lagi dikencangkan kembali itu di restrictionnya. Jadi, di Oh, Kobe gimana sama ya kondisi udah bagus juga atau gimana Mbak? Kobe sekarang alhamdulillah udah lumayan terjaga lah. Cuma kemarin Hmm. ada sempat kabar ada second wave juga di Kyushu sama di Tokyo. Tapi Oh, overall oke. udah lumayan stabil sih di sini. Ya, kebetulan pembimbing saya kan orang Jepang dan ya dia lagi di Kobe sekarang gitu malah. Makanya jadi Kebetulan ya. di Kobe ya, kampungnya dia memang di Kobe, jadi dia tadinya dari Australia terus lagi ada visiting research ke Prancis, tiba-tiba ada COVID, ya dia pulang, tapi kalau pulang ke Australia masuknya agak susah, akhirnya dia pulang kampung ke Kobe malah gitu jadi dan bebas kan karena ngajar juga kan online, makanya jadi beliau masih di Kobe sampai sekarang. Baru tadi pagi saya komunikasi juga sama beliau. Oke. Jadi itu pembimbingnya ya. Iya, pembimbing saya kebetulan orang Jepang memang. Oke, ini sambil kita nunggu teman-teman yang lain di 10 menit awal, Mas Dani. Untuk perkuliahannya lancar ya di sana. Semuanya Kalau online semua kan sekarang. Kalau teman-teman yang masih kelas, ya memang semua diwajibkan ya satu semester inilah ya secara utuh. Jadi satu semester memang online, tidak ada perkuliahan fisik dan kampus itu secara resmi sampai 2 Juni sebetulnya. Jadi 2 Juni kemarin udah dibuka lagi kalau di kampus saya ya di ANU. Itu di Canberra juga sepertinya kurang lebih seperti itu dan bahkan untuk Australia gitu ya, khususnya di Canberra juga kita udah mulai ada kloter masuk mahasiswa percobaan. Jadi mahasiswa internasional yang tertahan di luar tidak boleh masuk itu udah boleh. Nanti akan ada satu kloter yang disediakan khusus gitu dibatasi. Jadi dibagi dua. Kalau di Canberra ini kan universitasnya cuma dua yang besar, ANU dan University of Canberra. Nah itu jadi dari 350 kursi akan dibagi dua. Nah itu akan jadi proses pertama tuh mengizinkan mahasiswa asing masuk. Karena sebetulnya secara sah belum boleh sama sekali. Oke. Gitu. Oke, mungkin kita mulai aja ya Mas ya. Ini Oke, jadi boleh, boleh. Kalau memang ini. 20 menit selanjutnya kami mempersilakan Mas Dani untuk memaparkan sesuai dengan tema kita ya. Ya udah yang dikirim kemarin dan waktu dan tempat kami persilakan Mas. Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Semoga kita ngobrolnya bisa santai gitu ya, karena kadang saya suka kebawa terlalu serius. Saya sendiri juga bingung gitu ya, karena baru pertama kali kalau lihat di Instagram. Jadi arahnya itu ada dua, kan apakah lebih santai atau malah jadi lebih serius gitu kebawa kaku. Jadi Apalagi bahasannya ekonomi ya. iya makanya gitu, karena biasanya kan kalau nggak ada kurvanya nggak kelihatan asik gitu ya, tapi ya udahlah kita coba nih ngobrol ini sekali sekali ini gitu. Nah, jadi kita agak terkejut memang waktu pas di awal kalau buat kasus Indonesia gitu ya. Itu kan mulai dari di dunia dulu ya kita cerita. Jadi awal akhir tahun lalu waktu itu saya sebelum balik ke Indonesia sekitar 1 minggu lah ya saya di Sydney dulu gitu karena memang lagi ada conference sebelum balik. Itu suasana masih enak gitu ya. Conference di akhir tahun itu masih semua orang yang ngumpul bareng-bareng normal, foto-foto, makan gitu kan. Segala macam kegiatan di hotel. Nah, dan nggak ada yang tahu kan bahwa krisis memang sebentar lagi datang gitu. Itu yang jadi persoalan gitu. Jadi anatominya dulu nih gitu yang bikin beda apa sih yang membuat krisis ini agak lain dibandingkan dengan krisis-krisis ekonomi sebelumnya gitu. Kalau dibandingin gitu kalau kita lihat ke sejarah ekonomi dunia sebetulnya memang ada pattern yang jelas itu yang disebut business cycle gitu. Ada periode-periode resesi yang selalu berulang dan kalau kita lihat petanya itu ada kalau di situs-situs ekonomi yang cukup gampang kok gitu ya kita googling aja itu sebetulnya setiap 10 tahun biasanya gitu ya. Jadi ada siklus 10 tahun yang berulang. Terakhir itu di 2008 kan. Sebelumnya lagi di tahun 2000-an awal gitu ya. Lalu sempat di tahun 90-an awal dan sebagainya. Itu dari tahun 80-an juga terjadi. Malah di tahun 80-an ada boom minyak sampai pecah lagi. Nah, itu beberapa kali tuh. Di tahun 80-an ada dua kalau nggak salah. Nah, waktu pas 2018 orang sudah tunggu gitu loh. Wah, ini krisis ekonomi lagi nih udah waktunya. Tapi ternyata belum kan, nggak jadi. Oh ya. 2019 perlambatan jelas tapi nggak betulan krisis gitu. Akhirnya meskipun orang udah predik gitu ya, banyak yang udah ambil strategi bisnis untuk nggak terlalu boost gitu ya untuk pengeluaran capex dan segala macamnya. Ternyata di 2020 awal terjadi kan. Nah tapi yang jadi istimewa bukan istimewa ya, tapi yang jadi spesial ini bahwa ternyata penyebabnya bukan pure economic problem gitu. Jadi 2008 itu kan economic problem
gitu ya. Itu pasar keuangan kan, ada mortgage, ada aset keuangan besar yang tiba-tiba nilainya hilang begitu saja, gitu. Tiba-tiba Ya, nilainya runtuh. Nah, itu kalau membuat kalau nggak salah silakan. itu kalau nggak salah sampai ada ancaman buat resesi ekonomi ya buat Indonesia. Eh, Kalau nggak di belum. 2008 suasananya lebih baik memang kalau buat Indonesia karena kita sedikit aman. Dalam arti bahwa ya itu tadi karena yang terjadi ini krisis jenis apa gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat dari jenisnya, ya secara ekonomi intinya kalau di 2020 ini kita nggak kaget bahwa akan ada krisis kalau menurut saya karena memang itu udah siklus rutin yang 2018 nggak kejadian, 2019 nggak kejadian, ya akhirnya sekarang kejadian kan, fine gitu ya. Lalu pertanyaannya yang nggak aneh, yang tidak disangka-sangkanya ini adalah bahwa munculnya dari sektor kesehatan. Nah, itu Iya. yang betul-betul bikin orang kaget kan, karena krisis semacam ini terakhir terjadi kan 1918 ya, ada wabah kesehatan skala besar gini gitu. Nah, jadi kalau dari jenisnya sendiri, ini saya bawa untuk gak bandingin gitu. Kalau bisa dapat selesai mungkin enak juga, tapi ya oke, okay, fine. Ini financial crisis itu kan ya coveragenya bisa sedunia seperti 2008 dan bentuknya itu durasinya itu instan gitu ya, sekali selesai. Sekali selesai ini maksudnya apa? Jadi sekarang kejadian shocknya besar gitu ya, begitu pas selesai pasar keuangannya hancur, habis itu santai gitu. Dalam bukan berarti santai, dalam berarti bahwa orang sama-sama, oh kita cari solusinya gitu. Hmm. Sementara kalau sekarang ini krisis kesehatan ceritanya jadi lain kan, gitu ya. Karena begitu pas terjadi awal tahun sampai sekarang selama penyakit kesehatannya belum selesai, ya terus-terusan gitu nggak akan habis gitu sampai akhirnya penyakit masalah utamanya di sektor kesehatannya ada solusi. Nah, sektor real itu apa yang seperti dalam 2008 tadi Mbak Vini sempat bilang, di 2008 itu UKM kan tetap bisa kerja kan, nggak ada masalah kan, gitu. Yang di pasar ya tetap jualan, gitu. Yang mau beli sayuran juga tetap bisa beli sayuran kan, ke pasar segala macam kita normal gitu ya. Itu UKM. Nah, itu yang disebut real sector salah satu indikasinya. Jadi stabil sebetulnya kalau di real sector. Makanya yang terjadi itu cuma di sektor keuangan. Tapi kalau sekarang kan semua orang kan, gitu ya. Malah kalau sekarang agak terbalik gitu. Kalau yang sektor keuangan yang bisa trading saham dari laptop ya nggak ada masalah kan, makanya harga saham tetap bisa naik. Cuma ceritanya malah jadi lain kan kalau untuk sektor yang real kan, yang ketemu di pasar nggak boleh. Di Jakarta kita masih sering dengar ada belasan belasan pedagang dalam satu pasar kena, akhirnya pasarnya ditutup. Nah, yang seperti itu kan ya terjadi gitu loh kalau di kondisi sekarang. Sektor keuangan ya tadi kondisinya agak sebaliknya. Sekarang itu malah stabil bahkan sempat ngebut gitu ya. Sedangkan waktu itu ya memang itu yang hancur. Konektivitas berantakan kalau sekarang jelas people to people. Meskipun ya sama-sama kalau keduanya ini kehancuran secara fisik tidak ada. Gitu. Itu salah satu tandanya. Dalam arti apa? Kalau kita hadapi misalnya masalah seperti perang atau bencana alam, itu kan secara fisik gedung-gedung rusak ya. Ya, Kalau benar. sekarang kan nggak ada kan, nggak ada masalah gitu ya, gedung-gedung yang normal aja gitu, paling jadi kosong, gitu seperti mall kan, tapi nggak ada masalah secara spesifik. Nah terus muncul akhirnya respons gitu ya, fiskal dan monetary gitu, karena memang yang jadi masalah sektor real ini dampaknya lebih terasa dan lebih menyeluruh kan. Akhirnya Ya. responsnya juga gila-gilaan, outlook perekonomian juga kalau kita lihat terus-terusan ya, makin hari makin negatifnya makin dalam. Itu seperti nanti kita pas masuk ke bicara tentang Indonesia akan lebih seru lagi gitu. Tapi kalau di dunia ada tiga gitu ya. Kalau dari sisi keuangan fiskal, fiskal di keuangan negara kan, itu ada tiga patternnya. Yang pertama adalah investasi kesehatan, lalu ada cash transfer itu seperti BLT, lalu ada juga insentif pajak gitu. Nah dari sisi moneter ada money printing, financial sector stimulus gitu ya. Jadi tadi ada keringanan-keringanan seperti cicilan motor boleh ditunda, lalu cicilan kartu kredit diturunkan. Nah, itu financial sector stimulus. Nah, tapi meskipun kalau dari moneter ada lagi yang disebut istilah unconventional monetary policy. Jadi dibuat ada hal-hal baru gitu ya, negative interest rate misalnya. Nah, itu apakah cukup bagus atau enggak? Nah, kita masih tunggu hasilnya, jujur. Karena masih belum ada yang berani klaim kok bahwa kebijakannya berhasil. Gitu ya. Malah waktu 2 minggu lalu ya, kalau nggak sebulan lalu lah kurang lebih gitu ya, itu kok diskusi sempat kita dari PPI Asia Oceania bareng Pak Deputi Menko Ekonomi, kita juga tanya kan, Pak ini klaimnya mana Pak, gitu, karena udah fiskal stimulusnya udah jalan 2 bulan nih, kok belum ada klaim keberhasilan. Nah ternyata masih belum berani, masih lihat katanya, nanti dulu mas gitu ya, masih belum boleh. Oke, nah terus ada satu pertanyaan yang suka biasanya
berkembang gitu. Di awal-awal saya ingat sekali waktu krisis ini dan perdebatan masih sangat hangat. Bank Dunia sama IMF kita mintain tolong yuk gitu loh. Kan kan biasanya seperti 98 ya. Iya, IMF benar. datang selesai gitu loh. Nah, Iya. ternyata kita akhirnya waktu itu saya coba iseng bikin hitungannya. Kalau bicara krisis yang skalanya sebesar ini dan semua negara kena, mereka itu nggak ada apa-apanya sebetulnya gitu loh. Kapasitasnya terbatas sekali. Kalau disuruh bantuin semua negara yang lagi sama-sama sulit. Gitu, makanya jadi nggak bisa lagi cerita seperti itu gitu loh. Bahwa itu mereka bisa selamatkan semua ekonomi. Kalau udah satu dunia, jadi masalah. Kalau 98 itu kan spesifik. Waktu itu memang Indonesia dan Asia kan, Asian Financial Hmm. Crisis. Disebutnya kalau dalam literatur ya AFC itu Asian Financial Crisis. Jadi Bank Dunia ya bisa selamatkan, IMF yang waktu itu terutama ya datang karena memang waktu itu ya negara besarnya nggak ada masalah kan, sumber dananya mereka Hmm, fine fine benar. aja. Gitu. Terus sekarang cerita jadi lain. Nah sekarang kalau dari sisi model transmisinya gimana sih? Nah ini saya sempat ini salah satu bukan bagian dari PhD saya, bukan dari tesis, tapi kebetulan saya lagi bikin model memang tentang ekonomi Indonesia secara besar, gitu Hmm. kan, bahwa ada kecenderungan yang tegas sekali bahwa perekonomian kita itu dalam 30 tahun terakhir digerakkan oleh commodity price. Gitu. Jadi kuncinya ada di commodity price. Mau pemerintah ngapain juga kalau commodity price-nya nggak bagus. Gitu. Nilai tukarnya segala macam semuanya ditentukan dari commodity price. Gitu. Jadi itu tuh ya, makanya kadang diiringi dengan jumlah pengeluaran pemerintah yang relatif kecil terhadap ekonomi, makanya komoditi price ini bilang kita bisa bilang oh ini negaranya agak autopilot gitu karena digerakkan oleh variabel yang nggak bisa kita kontrol gitu. itu kadang bahasa yang agak anekdotal gitu tapi itu memang betul gitu ada alasannya bahwa oh ini nggak bisa jalan sendiri nih tapi ya Hmm. ekonomi memang jalan sendiri karena banyak faktor yang berpengaruh itu ditentukan oleh hal-hal yang di luar kontrol kita gitu. Sedangkan pemerintah kita ya nanti saya perlihatkan slide-nya ternyata nggak besar porsinya. Nah terus muncul waktu krisisnya terjadi dengan kondisi seperti tadi ya harga komoditasnya hancur. Nah pertanyaannya adalah Indonesia seberapa siap? Waktu itu semua orang bilang oh kita work from home semangat sekali Iya. waktu itu semuanya bilang work from home kan. Tapi berapa lama tuh semangatnya gitu? Karena kalau kita lihat kan dari timeline kita Maret itu baru baru mulai ada kan Maret awal baru ada Hmm. kasus pertama. Waktu itu orang mulai teriak work from home gitu loh. Tapi pas dilihat ternyata adopsi dari ICT kalau di negara kita belum terlalu banyak karena internet usersnya itu cuma 40% dari populasi orang dewasa. Gitu. Jadi memang meskipun kelihatannya semua orang sudah pakai handphone dan semuanya punya sosial media, semuanya bisa akses Gojek atau Grab gitu untuk pesan makanan, tapi ternyata nggak besar-besar sekali. Masih banyak sektor yang masih banyak populasi yang belum tersentuh gitu dengan Iya. akses rutin terhadap misalnya gitu. Lalu kita lihat juga dari tenaga kerjanya misalnya. Tenaga kerja kita yang bisa work from home berapa banyak sih? Nggak mungkin kan buruh di pabrik bisa work from home gitu loh. Kalau Iya, basicnya benar. peneliti, saya sebelum berangkat PhD peneliti, oh enak malah jadi nggak ada yang ganggu gitu loh di kamar. Sepi kan, karena nggak perlu sedikit-sedikit rapat. Kalau rapat juga nggak perlu pindah posisi kan, cukup lihat laptop lagi gitu loh. Nah tapi kalau sektor-sektor yang memang berjualan di pasar, yang masuk ke industri pengolahan, pertambangan gitu, itu kan nggak mungkin Iya. untuk work from home. Nah akhirnya saya coba waktu itu bareng teman-teman hitung, oh ternyata cuma 19,2% ya dari sektor ya, dari angkatan kerja kita yang jumlahnya sekitar 130 juta, itu sebetulnya cuma 20% kurang yang ya secara natural sektornya bisa pindah jadi work from home. Jadi kecil sekali Oh, gitu loh. gitu. Secara value ekonomi berapa banyak gitu ya. Tadi kan orangnya tuh 20-an% dari tenaga kerja yang bisa work from home. Nah, kalau secara value-nya ternyata cuma 23% kurang. Jadi dari 100% perekonomian cuma kurang dari seperempatnya yang sebetulnya secara nyaman bisa work from home. Ini yang jadi makanya ada sumber ketakutan kan waktu itu pemerintah ya kita lihat Maret terjadi kasus pertama di Indonesia terus nggak lama kok tiba-tiba langsung ada pemulihan ekonomi nasional itu itu apa yang gitu kok cepet banget gitu ya belum juga kelihatan hasil dari work from home-nya gitu ya seberapa efektif tiba-tiba malah langsung udah diganti posisi yang lain dan benar kan di triwulan pertama ekonomi kita turun pertumbuhannya ke 3%, padahal terakhir ada di sekitar 5%, gitu ya. Jadi dari Hmm. 4,97 ke 2,97 dan malah
Diprediksi full setahun ini terakhir ya, Bu Menteri bilang minus 3,1, lalu sekitar 1-2 hari terakhir Pak Febrio Kacaribu, kepala BKF-nya Kemenkeu, bilang malah bisa sampai minus 3,8. Jadi kondisi makin kacau memang. Nah, new normal ini masuk gitu ya, langsung pemerintah bikin PN, pemulihan ekonomi nasional, dan secara real fisik disebutnya new normal. Nah, tapi persoalannya new normal ini yang bagaimana sih maksudnya? Bedanya dengan normal yang dulu apa? Gitu. Dan Iya benar. lagi-lagi ya kan berapa banyak ongkosnya? Mahal nggak? Gitu. Kalau mahal ya jadi PR nanti. Gitu. Dan pemerintah kita sangat terbatas harus diakui. Jadi ada 5 besar gitu ya secara bisa saya catat gitu. Yang pertama adalah bahwa prakondisi yang ketat. Jadi ada sosialisasi masyarakat gitu ya, sosialisasi kepada masyarakat tentang protokol kesehatan yang ketat. Saya nggak ikut merasakan karena ya Mbak Vini juga nggak tahu di Jepangnya udah dari kapan gitu ya. Iya benar. Sempat ngerasain COVID waktu pas di nggak, maksudnya suasana COVID sempat masih di Indonesia atau enggak gitu. Karena kalau saya waktu itu begitu ada pengumuman nggak lama memang balik ke Australia gitu. Jadi protokol kesehatan di Indonesia efektifnya saya nggak langsung rasakan gitu, tapi ya itu memang betul bagian dari tahapan tentunya bahwa kita harus sama-sama jaga. Lalu ada perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta. Kalau itu normatif, itu ya udah pasti, tapi harus jelas. Gitu. Lalu Iya penentuan benar. prioritas sektor dan aktivitas mana saja yang bisa dimulai dan dibuka secara bertahap. Nah tadi, gitu ya, apakah betul mall perlu dibuka? Mungkin nanti dulu. Transportasi umum, oh ya, jangan ditutup, gitu misalnya. Itu kan salah satu persyaratan-persyaratan normal kan. Kalau ada konsolidasi, koordinasi, sampai akhirnya ya evaluasi secara rutin. Termasuk sekolah juga di Jakarta kan akhirnya belum sampai saat ini. Itu juga kan Mhm. keputusan yang nggak mudah juga ya, karena semua hasil evaluasi pasti kan. Nah, tapi coba kita lihat evaluasi timelinenya waktu itu seperti apa sih sebetulnya. Januari Februari itu days of denial. Jadi waktu itu Pak Menteri selalu bilang nggak ada di Indonesia, nggak ada di Indonesia. Yang dari Harvard bilang kemungkinan ada, yang dari Harvard ditantangin balik waktu itu sama pemerintah kan. Pak Menteri, mana mana buktikan aja coba datang kalau ada. Tapi saya juga nggak bisa nyalakan gitu karena memang ya dengan kapasitasnya Kemenkes, dengan sistem yang ada, memang tidak berhasil deteksi kan waktu itu kan. Iya Gitu, iya tidak benar. jadi nggak bisa juga dibilang bahwa ya itu Kemenkesnya nggak ngapa-ngapain gitu, belum tentu juga gitu sebetulnya. Cuma memang ada satu yang unik waktu itu, kondisi yang agak-agak ditutupi gitu ya, bukan ditutupi tapi semi-semi nggak dibuka juga, itu bahwa kondisinya kita nggak punya test kit waktu itu kan. Gitu, itu kan baru dari publik gitu loh yang menyatakan, dari wartawan yang media yang angkat bahwa kita nggak punya test kit, terus swab gitu ya, alat swab dan mesin PCR waktu itu dibilang mahal, akhirnya nggak beli. 2 Maret itu Januari Februari ya, akhirnya awal Maret mulai tuh muncul kasus pertama di Indonesia. 21 Maret rapid testnya baru baru nyampe yang pertama first batch. Mhm. Akhir Maret gitu langsung dalam waktu 1 bulan itu enggak, sebenarnya masih cukup terlalu lama gitu, 1 bulan ini muncul PSBB tadi, istilah PSBB gitu. 1 April stimulus pertama diumumkan 405 triliun, itu sekitar 2,6% GDP, kecil secara umum. Iya. 8 April alat swab dan alat PCR mesinnya datang. Yang di awal kita bilang nggak perlu, mahal gitu. Iya. Mulai Ujungnya beli panik ya. juga, gitu ya. Akhirnya beli juga. Coba kalau belinya dari awal kan, ceritanya jadi lain Iya gitu. benar. Kalau belinya dari awal, nah ini malah nggak beli gitu kan. Akhirnya tapi ujungnya beli juga, dan ternyata dibilang mahal, per mesin itu sekitar 1 miliar. Jadi ya kalau dibandingin kepentingan nasional dan ekonomi nasional yang banyak terganggu, ya nggak mahal-mahal banget sebetulnya kan. Mhm. Gitu loh. Nah di pertengahan Juni stimulus recovery-nya itu ada naik gitu ya. Jadi baru pertengahan bulan ini jadi 700 triliun gitu loh. Itu angka yang sebenarnya bisa dibilang pengumuman ketiga ya kan, dari 405 waktu itu sempat naik dulu di pertengahan Mei ke 641 kalau nggak salah gitu ya. Lalu naik lagi ke 695. Dan karena memang perekonomian lagi lesu, semuanya sumbernya dari hutang gitu loh. Jadi kita nggak bisa bilang buruk atau enggak, karena memang akses keuangan sedang terbatas, nggak mungkin kita tarik pajak lebih besar, akhirnya ya hutang yang Iya. terjadi gitu loh. Dan akhirnya ya untuk hari ini pengumum angka tadi malam ya kalau nggak salah itu 52.000 kasus menuju 53.000, kematian ada di 2.700, tapi yang sembuh sekitar 22.000. Jadi yang aktif masih sekitar 30 ribuan kasus. Ini bukan kondisi yang baik tentunya. Sama-sama kita
perlu pertimbangkan juga. Nah, ini normal versi pemerintah ini fokusnya seperti apa? Pertama bahwa kalau di awal ya menunjuk rumah sakit rujukan sesuai dengan sistem. Waktu itu sistemnya dibangun, kita bisa lihat kan bahwa kalau sakit dokter merekomendasikan untuk tes. Itu tesnya di mana, nanti hasilnya dikirim ke siapa, lalu bagaimana perlakuannya. At least kita bisa sampaikan bahwa di Indonesia aturannya ada. Gitu ya. Jadi efektif nggak efektifnya mungkin bisa kita bicarakan gitu. Tapi kalau at least bisa dikatakan ada. Lalu ada testing dan tracing. Gitu ya. Pelacakan, physical distancing, PSBB. Gitu ya. Efektivitasnya mungkin kita bisa sama-sama pertanyakan dalam arti bahwa oh, bisa di satu sisi tempat bagus, di tempat lain kurang bagus. Tapi at least ada sistemnya, itu perlu diapresiasi juga. Social safety net gitu ya, bansos. PSBB itu kan sangat sulit untuk satu daerah boleh PSBB, pemerintahnya harus menyatakan bahwa dia punya sistem yang baik untuk membiayai bansos dan memberikan basic kebutuhan gitu buat masyarakat. Itu juga lagi-lagi bagian dari sistem. Itu jadi nggak seperti karena waktu itu di awal itu sempat ada negara yang betul-betul kacau, India. Gitu loh, mereka itu negara segitu besar, penduduknya sekitar 5 kalinya Indonesia, lebih bahkan 6 kali ya mungkin, gitu 5 kalinya Indonesia. Nah ini jadi PR waktu itu langsung pemerintah tiba-tiba dari pusat di India ya, kita akan lockdown full 2 minggu ke depan. Nggak mikirin bansos, nggak mikirin tentang bagaimana penyelamatan kalangan yang akan terdampak langsung gitu loh. Dan hancur gitu, berantakan. Dan sekarang jadi salah satu negara hotspot baru kan kalau di Asia kan yang besar sekali perannya. Nah ini yang jadi persoalan. Nah, kalau di Indonesia ya tadi ada safety netnya jelas buat ini bawah, lalu buat bisnis ada program-program keringanan dan segala macam dari segi pajak gitu. Oke, nah kalau besaran stimulusnya tadi udah sempat saya sebut ya 405 itu yang pertama. Besarannya itu sekitar defisit secara total naik, biasanya tidak boleh lebih dari 3%, saat itu sudah 5,07 gitu ya. Lalu ini ada tanggal 18 Mei naik lagi angkanya dari jadi 405 jadi 641 gitu ya, defisitnya 6,27, makin lebar. Dan itu betul-betul kejadian luar biasa ya, karena dalam 30 tahun terakhir kita nggak pernah sebetulnya lebih dari 2,6% gitu. Nah, dan yang sekarang ini sudah sekitar 7%-an karena total stimulusnya naik lagi jadi 695 gitu. Jadi makin besar dan ya, mau nggak mau karena kondisi lagi sulit, jadi ya sumbernya mau nggak mau dari utang, penerbitan utang. Nah kalau dari government to GDP rasionya, gitu, kita ada. Nah ini yang jadi pertanyaan, kenapa pajak kita selalu rendah, itu trennya. Karena kalau di negara maju itu perekonomian besar kuenya 100%, sepertiganya itu pemerintahnya. Jadi 33% rata-rata pemerintah itu ukurannya. Nah kalau di Indonesia itu cuma belasan persen, paling cuma 15-14% gitu loh, yang cukup tinggi. Itu yang jadi soal memang. Nah dan satu lagi yang tadi saya sempat sebut bahwa selama 30 tahun terakhir defisit APBN kita terhadap GDP nggak pernah lebih dari 2,6%. Paling besar itu di 2015, 2,58 ya angkanya. Tapi tiba-tiba sekarang jadi 7%. Ini jadi PR memang. Dan yang jadi pertanyaan adalah kalau dari makroekonomi, kita di makro itu biasanya ada yang istilah permanent shock. Jadi kalau sekali diizinkan begitu, meskipun secara aturan dibilang katanya harus balik lagi ke normal ya, 3% maksimal, secara ekonomi nggak segampang itu. Nah, bisa jadi bahwa kita akan terus-terusan di atas 3% gitu selama beberapa tahun ke depan. Dan ini akan jadi PR gitu, buat kita semua. Jadi kalau secara umum saya boleh kasih kesimpulan gambaran gitu, government response-nya ini gimana sih? Bahwa sisi baiknya ya pemerintah kita thinkful, cautious, pelan-pelan, nggak salah-salan, itu kelihatan kok gitu ya. Memang tetap berpikir kan, at least kan. Meskipun kadang kalau kita lihat ya itu the not so good-nya adalah ini berpikirnya kadang suka kayak kelamaan gitu. Delay dulu ya. Ya responsnya nih ya karena hati-hati sebetulnya kan, tapi kan kita butuh cepet juga gitu, jangan kelamaan juga dong. Nah, dan terus ada improvement gitu ya, tadi ya alat yang awalnya nggak dibeli akhirnya beli gitu. Karena kan kalau kita mikir ya tadi celutukannya gampang aja, ini telat nih ya bukannya telat, itu improvement gitu. Bahwa memang Tolongan juga. iya akhirnya tetap perlu kan, akhirnya beli gitu loh. Dan ya persoalan juga macam-macam, salah satunya koordinasi saya catat gitu, karena memang untuk bisa beli alat yang tiba-tiba dan setidaknya seratusan miliar secara total ya, karena belinya kan banyak beserta alat-alat pendukungnya juga, atributnya, itu kan butuh kewenangan kan gitu secara keuangan. Nggak mungkin Kementerian Kesehatan bisa belokin anggaran sebegitu besar gampang gitu. Akhirnya ya tunggu kan, waktu itu tunggu akhirnya ada
peraturan pemerintahnya keluar, ada perpunya, pengganti undang-undang gitu loh. Sampai akhirnya berani untuk belokin anggaran untuk beli alat misalnya. Nah, terus satu hal lagi bahwa ada sisi risk taking dari pemerintah. Ini ya saya rasa sesuatu yang harus dihargai juga karena pemerintah itu kan nggak sembarangan ya ketika ambil keputusan, risk takingnya ada. Dan kondisi sekarang adalah pemerintah itu berani new normal itu risk taking banget sebetulnya karena banyak banyak yang curiga kan. Nah, tapi ada satu yang tidak baik lagi adalah ya ini yang perlu dipertimbangkan dan masih kadang suka kita bertanya-tanya kan bansos itu seberapa sering sih? Padahal kita lihat inequality kan banyak yang jadi korban itu kan kalau kalangan yang memang rentan secara ekonomi ya terus-terusan jadi korbannya gitu bukan sekali dua kali selama periode mereka masih harus ada di rumah ya selama itu juga mereka harus dibantu kan tapi emang bansos seberapa sering apakah tiap minggu misalnya sebulan sekali cuma isinya satu plastik sembako gitu yang berapa lama habis minggu paling Ya, lama 2 minggu gitu jadi itu jadi penting gitu efektivitas besarannya berapa gitu 600.000 sebulan apa yakin 600.000 gitu untuk kalangan mana itu bisa cukup gitu misalnya itu bansos clear kan ya seperti itu. Nah dan yang terakhir ini sebagai concluding question saya reversibility of new normal ini ada nggak sih kalau kita tiba-tiba dapat second wave emang bakalan balik lagi ke PSBB. Saya sempat confirm waktu pas ngobrol ya tadi itu ya sama diskusi sebelumnya sama Pak Deputi Menko Ekonomi ini non reversible. Jadi there is no way back gitu. Jadi sekali kita udah new normal, sekali kita sudah longgarkan, nggak ada lagi ceritanya kita batalin. Gitu loh. Jadi ini udah jadi keinginan tegas pemerintah karena pemerintah juga sadar dengan kondisi bahwa orang akan lebih tersakiti kalau dia secara ekonomi nggak terberdayakan. ya, Jadi jadi secara kesehatan itu risiko yang perlu dijaga hati-hati, tapi jangan sampai semakin susah hidupi masyarakat dan ya secara ekonomi juga sudah terlihat kan sampai pejabat negara secara gampang gitu, bukan gampang ya pasti berat juga bisa sebutkan tapi ya secara fair udah bilang kan ini -3%. Oh itu luar biasa karena kita biasa tumbuh itu kan sempat merasa ke rata-rata 7, rata-rata 6, akhirnya rata-rata 5. Nah sekarang total -3 gitu. Ini betulan krisis karena hilang 8% kan angkanya berarti dari 5 ke -3 gitu loh. Itu something yang kita nggak bisa pengaruhi. Mungkin itu dari saya Mbak Pini, makasih banyak. Silakan kalau ada ini tadi ada oke. beberapa yang nanya tuh kayaknya udah. Ya. Mungkin pertanyaan dari saya dulu, Mas. Silakan. Saya mau tanya ini, saya mau lihat pandangan Mas Denny ya. Bila terjadi kontraksi ya di 2 kuartal Indonesia, jadi Uh, 2 kuartal selalu kontraksi, artinya selalu penurunan di angka negatif. Apa skema terburuk bila selalu terjadi hal-hal kayak gitu di 2 kuartal terakhir? ini yang kontraksi ekonominya kan ya? Iya, ekonominya. Nothing nothing special gitu dalam arti bahwa nggak ada hal-hal yang ekstra luar biasa yang bisa dilakukan lagi oleh pemerintah kalau saya lihat dalam arti bahwa pemerintah kita tadi 15% kalau mau defisitnya ditambah lagi pengaruh dari defisit ini jangka panjang gitu pemerintah juga udah nyatakan ya bahwa kalau dibilang ini yang sekarang ini 7% ini dampaknya terasa sampai 10 tahun ke depan gitu loh. Jadi kalau tahun depan dijaga lagi dikit perlu lagi 10% lagi, apa 7% lagi misalnya, itu ya 20 tahun ke depan terasa. Gitu. Oh, Itu berarti bisa sampai sebesar itu. Gitu. Jadi apa yang dilakukan pemerintah ini tinggal konsisten aja. Karena kesanggupan untuk menambah lebih besar dari ini ya pemerintah sepertinya memang udah nggak kuat kalau kita mengandalkan pemerintah. Makanya jadi ini normal ini kan memberi ruang gerak bahwa apa yang tadinya dipaksa di rumah gitu ya dipaksa berhenti diizinkan bergerak lagi tapi tolong hati-hati jaga protokol kesehatan gitu jadi kalau iya. 2 kuartal terjadi negatif itu memang sudah diprediksi akan terjadi mbak. Ya, pemerintah kan bilang produktif dan aman COVID ya, saling beriringan. Itu Iya yang dimau betul. pemerintah kan untuk new normal ini. Jadi menurut Mas Denny ya, apakah benar-benar tepat ya, udah tepat pemerintah mengancangkan new normal untuk saat-saat ini? uh, kalau tepatnya dengan angka yang semakin naik begitu Nggak tepat. pakar kesehatan sih pasti akan bilang nggak tepat gitu ya. Tapi kalau Iya, bicaranya tentang multisektor, apalagi kalau bicara kepentingannya ekonomi, karena ekonomi itu kan kepentingannya semua masyarakat ya, gitu bukan cuma pengusaha gitu, bukan cuma pemerintah, ya semua masyarakat punya kepentingan kalau bicara ekonomi.
pemerintah berbuat lebih besar yang seperti apa gitu, menanggung seluruh hidupnya masyarakat itu udah nggak realistis gitu loh. Bahkan Hmm. sekedar menjaga untuk normal aja nggak sanggup kan, nggak sanggup dalam arti nggak sanggup lebih dari apa yang sudah sekarang diterapkan. Jadi akhirnya ya pemerintah terpaksa sebetulnya bikin yang normal, harus disegerakan gitu, karena Iya, kalau nggak disegerakan makin dalam ekonominya, penyelamatannya makin bingung gitu. Jadi iya. akhirnya dibikin, Makin banyak PHK. ya karena nggak Malah lama lebih kan. lagi nanti. Hmm. Betul, karena awal Maret terjadi, akhir Maret PSBB, atau dalam waktu 1 bulanan penyelamatan ekonomi. Nah, ini PSBB-nya kan belum kelihatan hasilnya gitu. Tiba-tiba langsung dinormalkan kembali malah di bulan-bulan Juni ini kan. Ini yang jadi, oh kok buru-buru banget gitu. Tapi memang perlu gitu. Otherwise bahaya gitu. Karena memang real lah angkanya kan penurunannya. Ekonomi kita menyusut kalau didiamkan. Ya, oke. Jadi dari kacamata ekonomi ini tepat. Tapi kalau dari kacamata kesehatan, lihat angka Iya, yang terus tentu, naik tentu ini kurang menakutkan. tepat gitu. Ya, karena kan belum turun-turun kan angkanya. Angka positif Iya. ya. Nggak bisa kita membandingkan. Makanya sering kadang suka ditanya kalau lagi ngisi diskusi juga, diskusi bareng teman-teman PPI segala macam. Gimana di Australia gitu ya. Bandingin dong apa yang beda di sana kesehatan sama di Indonesia. Oh jangan dibanding-bandingin. Udah. Nanti jadi kisah sedih ya kalau dibanding-bandingin. Gitu. Kalau di sini memang ya mirip seperti di Jepang gitu ya. One of the best juga kan national healthcare systemnya gitu. Makanya jadi ya masyarakat rapi, gampang diatur. Jadi memang kalau secara kesehatan kita banyak sekali halangannya. Secara Iya. ekonomi kita masih sangat bersaing karena ya -3 itu masih cukup baik dibandingkan negara lain tetap gitu. Ya, saya juga sempat ngobrol dengan teman saya yang ada di Melbourne kemarin. Terus Hmm. dalam bantuan sosial juga semuanya udah dapat ya, dapat bantuan sosial juga dari pemerintah dan ya lumayan uangnya untuk 1 bulan 2 bulan gitu kan ya. Betul, betul. Sama juga di sini di Jepang juga dia ada bantuan sosial untuk masyarakat Jepang dan bukan hanya penduduk Jepangnya sendiri. Jadi semua Hmm. international student, pokoknya semua orang asing yang tinggal di Jepang juga kena uh, bantuan sosial tersebut. Jadi ya benar-benar membantu lah buat kami-kami yang di sini. Ya, itu. Ya, saya juga dengar dari yang di Glasgow gitu ya, di Scotland mereka dapat rutin suatu dus besar gitu ya, buah sayuran segar-segar. Bahkan sampai kemarin ada 2 minggu lalu apa ya, katanya dia dapat Kindle tablet. Apa, gitu, saya nggak tahu lah itu apa kebutuhannya, mungkin untuk menunjang anti anti boring gitu ya di rumah itu. Anti Tapi ya board. memang real gitu ya, kalau kemampuan kapasitas pemerintahnya cukup kuat ya bisa sampai selevel itu gitu. Kalau di Iya, Indonesia ada keterbatasan kan, makanya jadi ya sesuai kapasitas lah. Dan itu dia kenapa nggak bisa lama-lama juga bicara untuk normalisasi, harus segera dinormalkan kembali ekonominya iya gitu. harus jalan. Kalau enggak makan mungkin bahkan lebih buruk lagi gitu. Betul. Harus Makanya. dipaksakan memang sebenarnya. Terus ini Mas Denny mau tanya tentang sebaiknya sektor mana sih yang harus memang difokuskan untuk mendongkrak ekonomi saat ini? Ah, Sektor industri yang mana nih? ini pertanyaannya agak-agak menantang yang pertanyaannya seperti ini, karena memang kalau dibilang secara ekonomi pasti dibilang ya multipliernya besar, tapi multipliernya besar tanpa melibatkan orang banyak itu sektor apa sih? Jadi Iya PR bingung ya juga. gitu ya. Pengolahan nggak bisa. Kalau kalau kita mau cepat selesai industri pengolahan kan pabrik, tapi kalau pabrik ada 1.000 buruh Iya, masuk bareng satu ruangan gitu ya, batar lagi, bubar lagi nanti gitu. Secara kesehatan bubar nanti gitu. Itu tuh yang jadi PR kan gitu. Ini sektor mana yang mau dihidupkan duluan, tapi ya banyak banyak sektor yang secara ada di tengah gitu ya, bahwa bahwa dia nggak bisa, nggak perlu terlalu banyak orang gitu ya, nggak terlalu padat karya, tapi nilai multiplier ekonominya besar. Misalnya sektor-sektor jasa tadi yang memang bisa secara umum untuk lebih cepat dibuka gitu, dan itu kan memang sejak awal nggak ditutup bahkan kan gitu, dia tetap diizinkan untuk beroperasi. Itu paling mbak. oke. Mungkin kita sekarang 10 menit terakhir ini kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Ah, Nih, sure. nanti di scroll dulu ini. Tadi ada nih. Ini dari Anastasia Hashim. Ini Oke. junior saya. Oh, Iya, ini dia nanya, Kak, bagaimana keadaan Indonesia kalau pekerja informalnya banyak gitu. Bagaimana keadaan Indonesia kalau pekerja informalnya banyak? hmm. Eh, informal ini kalau dari sisi
penerimaan pemerintah udah berkurang, itu udah hampir pasti. Jadi bahwa informal membuat mereka nggak bisa dipajakin biasanya, gitu loh. Jadi tadi Iya, kan kita bicara yang apa, pemerintah Indonesia kenapa sih ukurannya cuma 15% dari perekonomian, bahkan nggak sampai seperti sebanyak itu sebetulnya, bisa bisa di bawah itu. Nah itu karena memang orang-orang jumlah yang punya NPWP itu paling cuma berapa persen, nggak sampai 25% saya rasa, gitu loh. Data detailnya memang nggak terlalu diupdate sama pemerintah, tapi memang angkanya sangat rendah. Jadi kalau semakin banyak informalnya, semakin banyak yang tidak bisa masuk dalam sistem, iya, gitu. Jadi waktu di awal-awal itu ada pertanyaan besar. 20% orang teratas yang terkaya ya, gitu, yang penghasilan tertinggi di Indonesia, itu datanya ada. Gitu, dan datanya itu dari data NPWP. Yang punya NPWP, data pendapatannya pemerintah kalau mau kasih bantuan kasih ke mereka. oke. Gitu loh. Nah, yang 40% terbawah itu ada dari data Bank Dunia dan segala macam, berbagai donor yang memiliki data masyarakat 40% pendapatan terbawah di Indonesia. Jadi pendapatan untuk yang di bawah bisa dikeker, itu pemerintah kasih bantuan ke sana. Lalu untuk yang di atas 20% pemerintah juga bisa kasih bantuan karena memang ada. Nah, yang di tengah-tengah ini bolong. Ini yang disebut sektor-sektor informal tadi. Gitu loh. Yang datanya nggak kelihatan, orangnya nggak bisa disebut orang tidak mampu. Karena kalau kita lihat misalnya pedagang di pasar gitu, itu salah satu contoh yang paling gampang. Itu kan bukan nggak mampu kan, sebetulnya Iya, pendapatan mereka nggak sedikit loh. Tapi mereka informal kan. Gitu. Mereka sustain gitu, punya keluarga dan penghasilannya juga ya bisa jadi melebihi UMR gitu loh. Tapi ya, mereka nggak masuk ke dalam sistem karena informal. Nah mereka nggak bayar pajak, mereka nggak bisa terima manfaat secara formal juga akhirnya. Itu yang jadi bahaya. Tapi kalau secara ekonomi ternyata resilience-nya, ketahanannya kalangan ini yang kuat. Ketika 2008 mereka yang kuat bertahan. mm, Begitu 2020 ini, nah, karena persoalannya fisikal nggak bisa bekerja, mereka kena jadi korban. Dan tadi iya, begitu sudah jadi korban karena informal, gimana cara nolongnya? Datanya nggak terlalu detail kan? Gitu. gitu. Jadi karena datanya nggak terdetek ya, saat ini mereka juga nggak kewalahan. Karena Iya, nggak secara bantuannya nggak sampai kan? karena nggak ada datanya gitu. Secara Terus ini, spesifik mereka agak susah kalau menurut saya. oke. Terus yang ini dari Ria lagi nih. Jika asal stimulus recovery-nya dari hutang, kira-kira berapa lama akan berdampak di perekonomian Indonesia? Nah, ya tadi sempat udah itu terang-terangan dibuka ya sama Kementerian Keuangan. 10 tahun kalau buat yang sekarang, 10 tahun ini jadi ya selama 10 tahun ke depan kita akan berhutang lagi untuk bayar utangnya. Jadi bukan dibayar supaya utangnya makin turun, sekedar ngelunasin yang lama. Sambil kita tetap perlu hutang juga gitu karena untuk menjaga perekonomian yang udah terlanjur banyak dikasih stimulus. Itu yang disebut debt spiral istilahnya. Jadi sekali kena ngerasain biasa hutang banyak, susah untuk balik hutang kecil lagi. Itu fenomena yang disebut permanent shock gitu ya. Jadi shocknya itu persisten kalau dalam ekonomi di makro dan akan sulit untuk kembali lagi. Jadi nanti nggak kerasa tiba-tiba hutangnya Indonesia mungkin udah nyentuh 40% GDP gitu. Sekarang kan di 30%an awal, tapi karena tiba-tiba digenjot sampai 7% tahun ini, mungkin rasionya bisa 35 sampai 36 gitu sekarang di akhir tahun. Nah itu terus bertambah, hampir nggak mungkin balik lagi. Itu agak sulit jadi kondisinya. Itu yang akan terjadi kalau di jangka panjang kalau terlalu besar utangnya. Tapi karena di kondisi saat ini tidak ada alternatif lain, ya jalan itu yang diambil. Gitu loh. Oke. Alternatif lainnya adalah cetak uang sebetulnya. Tapi kan itu bukan praktek moneter, ekonomi moneter yang baik, pengelolaan yang baik. Jadi pemerintah juga tentu nggak mungkin melakukan itu dengan seenaknya gitu loh. Iya. Oke, terus pertanyaan selanjutnya nih Mas. Izin bertanya, ini dari Raf Yoga. Itu Mas Yoga. ya Mas Yoga ini adik tingkat saya juga. Itu yang di Indonesia ada dana 400-an triliun. Apakah belum bisa menutup dampak ekonomi sampai harus diberlakukannya new normal? Padahal kurva belum sepenuhnya landai. Oke, thank you Mas Yoga. Ini jadi pertanyaan tadi. Sebenarnya angkanya bukan 405 lagi, sekarang itu udah di 700, di 695. Nah, tapi itu cuma 7% GDP. Gitu. Jadi itu defisitnya ya, dan 695 ini kalau dibandingin sama total PDB Indonesia 2019 itu cuma sekitar 4,5%. Jadi nggak besar angka tersebut.
secara nominal mungkin nggak akan kebayang ya. Di rekening kita kan nggak bisa tiba-tiba ada isi ratusan triliun begitu kan. Jadi secara real Kan? mungkin kayak, oh besar banget nih angkanya. Padahal sebenarnya secara relatif itu relatif nggak besar. Itu cuma 4,5% dari total PDB-nya Indonesia, total ekonominya Indonesia. Jadi eh, nggak nggak berdampak, bukan nggak berdampak ya, tidak terasa terlalu banyak sebetulnya. Masih banyak kurangnya gitu untuk angka itu. Mungkin kalau bisa lebih, pemerintah ingin lebih. Tapi yang jadi masalah ya kapasitas kita juga tadi kan, yang sekarang aja udah 10 tahun dampaknya. Apa mau ditambah lagi Iya. gimana ceritanya gitu. Gak ada habisnya nanti dampaknya. Iya. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Mas. Menurut Mas, mengapa perbankan Indonesia sulit bersaing di bank-bank di ASEAN? Apakah permasalahan utama kenapa bank kita sulit menembus persaingan setidaknya di level ASEAN? Ini mungkin Hmm. agak out of topic ya, tapi ya silakan Mas dijawab. Ini menarik. Saya memang udah agak lama nggak bahas perbankan ya. Waktu S2 tesis saya tentang perbankan. Jadi ada keengganan sebetulnya kalau di perbankan Indonesia untuk masuk ke pasar negara-negara tetangga. Gitu. Karena di dalam negeri pertama peluang masih banyak. Terus yang pertama itu ya, peluangnya masih banyak. Yang kedua, karena peluang masih banyak tadi dan sistemnya yang masih jadi misteri apakah ini efisiensi atau apa. Mudah-mudahan yang bertanya, Mbak, bisa kita ngerti apa NIM, istilah net interest margin, jadi selisih dana yang dipinjamkan gitu ya dengan dana tabungan yang pasti dibayar oleh si bank. Nah, di Indonesia ini jaraknya besar gitu NIM-nya. Gitu. Jadi kayak misalnya kalau kartu kredit itu bunganya setahun misalnya 20% kan, sekitar 20-an persen. Malah sebelumnya bisa lebih dari itu. Sekarang kan udah sekitar 20%. Tapi kalau kita nabung ke bank cuma dibayar berapa sih setahun? 5% palingan gitu. Nggak akan lebih besar kan, paling paling jago 6%, bahkan 7,5 gitu ya kalau beberapa deposito ada yang berani kasih. Nah, selisihnya itu kan ada sampai berapa belas persen gitu loh. Kalau kredit ke perbankan ke perusahaan juga demikian. Nah, selisih besar ini cuma terjadi di beberapa negara termasuk Indonesia. Gitu. Di negara lain tingkat suku bunganya nggak setinggi itu, gitu ya. Meskipun suku bunga tabungannya juga rendah, tapi intinya netnya makanya net selisihnya itu nggak segitu besar. Nah, itu yang membuat perbankan kita selalu berpikir-pikir. Gitu. Kalau kita masuk ke sana, pertama apakah memang peluang di dalam negeri aja masih banyak kok. Selalu berpikir gitu. Yang kedua, untung nggak? Gitu. Itu jadi persoalan kan. Kalau buka cabang, operasi baru di luar negeri, terus nggak untung ya ngapain? Ya, karena yang dari luar negeri mau masuk ke sini juga banyak. Nah, akhirnya malah lebih fokus di dalam. Jadi bukan kalah saing, memang nggak mau aja kelihatannya. Jadi itu Mas Zami, ini juga eh, dia kerja di OJK sih, adik tingkat saya juga sebenarnya. Oke. Oke. Halo, ini teman-teman PPI Kobe ya. Iya, PPI Kobe. Jadi buat teman-teman PPI Kobe yang mau bertanya, silakan nanti kirimkan lagi komen-komennya. Mungkin ini temanya agak gimana gitu ya. Jadi mungkin agak susah juga untuk dipahami oleh semua, apalagi singkat-singkatan yang tadi ya. Ya, tapi Betul, ya nggak betul. apa. Maka saya juga nggak. Saya mencoba santai, tapi ternyata tetap sulit. Kalau topik ekonomi ini dibawa santai. Jadi nggak Ya apa. mudah-mudahan bisa jadi pencerahan buat kita bersama. Ya Dan ilmu semoga semua yang ikut diskusinya sehat selalu. Karena sehat itu jadi selalu ya. tantangan semua kan, gitu ya. Masih tetap berbahaya lah kalau tetap tetap sangat apa ya, ngeri lah ya kalau sakit di periode sekarang kan. Iya benar. Eh, Mungkin kita balik lagi ya ke penanganan COVID di Australia, mungkin Hmm. nanti juga bisa menjadi masukan ke teman-teman yang di Indonesia gimana, mungkin bisa diadaptasi atau gimana nantinya. Apa sih penanganan COVID di Australia yang benar-benar eh, dibilangnya benar-benar memberikan impact yang positif buat penanganan COVID Hmm. ini? Apa yang dilakukan oleh pemerintah sana? Yang paling real itu adalah mengatasi persoalan utama, yaitu melakukan apa tracing gitu loh. Jadi testing and tracing itu yang sangat terasa kalau di Australia. Jadi di sini itu semua rutin dalam arti bahwa setiap memang memang karena budayanya udah terbiasa safety-nya tinggi. Jadi persyaratan seperti misalnya dalam satu gedung itu ada penanggung jawabnya komplek tersebut gitu loh. Kalau Hmm. misalnya di kantor, seperti saya di apa satu gedung di school gitu ya, schoolnya saya itu ada satu yang memang bertanggung jawab secara kesehatan di health and
health and safety officer-nya itu jelas siapa yang jadi penanggung jawab. Jadi ketika ada pemerintah punya kasus atau apa, dikasih tahu ke orang tersebut buat protokol untuk menjelaskan tidak boleh ada yang datang, semua harus pulang, pulang. Itu satu. Jadi, nah begitu ada kasus gejala, secara real juga dikatakan bahwa Anda nggak boleh datang ke rumah sakit kalau misalnya ada indikasi COVID. Gitu. Jadi nggak boleh panik dalam bentuk langsung datang. Yang terjadi adalah Anda telepon dokter Anda. Gitu. Karena di sini orang itu punya dokter gitu yang memang rutin dia datang. Hmm. Gitu. Kalau di Indonesia Anda mau telepon puskesmas, emang Anda kenal dokternya? itu simple kan? Gitu. Terus telepon nanti dokternya emang mau jawab gitu. Gitu. Nggak mungkin kan? Anda telepon Nomor tiba-tiba terus asing. dokternya iya dokternya mau jawab. Ya maksudnya iya Anda ada telepon resepsionis gitu ya dokter nanya dokternya mau jawab atau enggak belum tentu kan gitu. Itu tuh something yang agak kerasa banget bedanya kalau misalnya dari situ. Gitu ya. Jadi sistem penanganan ya bahwa nah ketika datang kemungkinan seseorang yang sudah punya gejala itu dites berapa besar gitu ya. Di sini juga ketat dan nggak gampang gitu untuk bisa dites waktu di awal-awal ketika memang kondisi masih sangat tidak pasti gitu loh. Ya tapi begitu pas sudah dites langsung dilakukan kontak tracing yang jelas. Ketemu dengan siapa aja selama 2 minggu terakhir, detail dijaga gitulah. Dan ada waktu itu sampai pengumumannya ketika kontak tracingnya nggak terlalu bagus dan Canberra ini nggak terlalu besar ya ukuran kotanya penduduknya. Sampai dikasih tahu bahwa ada bis nomor sekian, waktu itu ternyata salah satu penumpangnya kena COVID. Kalau Anda ada di bis itu dan ada gejala, segera cek. Kalau nggak ada gejala, diam dulu di rumah sampai 2 minggu ke depan. Itu sampai ada pengumumannya. Gitu. Di Indonesia nggak mungkin begitu kan. Kalau kita lihat busway nomor sekian, jam sekian, siapa yang perhatiin? Mungkin nggak inget Dan, juga gitu loh. dan Itu nggak mau ngaku. Nggak mau iya, ngaku dan biasanya. mungkin nggak mau ngaku juga. Makanya jadi tracing itu berjalan kalau di sini. Jadi testingnya Iya. baik, gitu ya. Testingnya ada lah, at least bukan berarti baik juga karena terbatas sebetulnya. Meskipun tetap secara total banyak dibandingkan jumlah penduduknya. Nah, tapi begitu pas sudah bicara tentang tracing, itu bisa dilakukan dan dikejar secara serius, gitu ya. Bahkan kalau misalnya ada gejalanya parah, ada telepon ambulannya datang. Dan itu udah kejadian normal gitu loh. Meskipun ada ya dia curiga, dia takut, dia telepon ambulannya datang, dia ternyata nggak ada gejala yang secara spesifik membolehkan dia dapat tes, ya nggak dites. Fair juga gitu, tetap bahwa prosedur jelas. Oh enggak, ini memang ada sesak biasa aja, nggak perlu, udah ditinggal gitu sama ambulannya, dia balik lagi gitu loh. Jadi tetap juga kedisiplinan dari masyarakatnya juga merupakan suatu apa ya, suatu cara yang juga efektif untuk menekan COVID ini. Jadi buat masyarakat juga harus disiplin dan juga Ya, sadar memang akan itu kuncinya. bahaya COVID. Kuncinya itu sih Yes. sebenarnya. Nah, Yes, itu jadi yang terasa lah di saya nggak tahu bahkan di Jepang mungkin bisa lebih hebat lagi kali ya karena masyarakatnya lebih patuh lagi kan kalau di Jepang. Kalau di sini kan budayanya iya, masih di sini bawa Western kan patuh tapi ya nggak sebegitunya gitu loh. aku ngerasa sih di sini tuh setiap masyarakatnya tuh ada rasa kayak tanggung jawab bila melakukan hal negatif di luar gitu loh, yang berdampak Ah, dalam skala masyarakat gitu loh. Jadi mungkin itu yang kenapa Jepang bisa menghandle COVID ini ya menurut saya dengan baik banget gitu dari masyarakatnya dulu gitu. Ini oke. pertanyaan baru masuk ini dari WIS Effendi, Pak Effendi, ini PPI Kobe nih. Bagi pertanyaannya, bagi tenaga kesehatan, menjadikan COVID-19 sebagai penyakit akibat kerja jadi hal yang penting. Ini mungkin masukan ya. Bagi Hmm, tenaga kesehatan, menjadikan COVID-19 sebagai penyakit akibat kerja jadi kerja. hal yang penting. Ya, Oh ya, ini mungkin oh masuk. oke. Ini ya memang itu bagian dari risiko karena ada di garda depan ya. Saya juga nggak berani komentar terlalu dalam karena ini agak sensitif kan. Jadi memang betul ya, petugas kesehatan itu yang menjadi garda depan akhirnya yang paling terpapar risiko kan. Maka di Indonesia itu kan cerita sedihnya juga kita udah dengar banyak kan Iya, tenaga-tenaga kesehatan yang berguguran gitu. Ada ibu hamil, ada orang tua muda gitu yang akhirnya kena dan jadi korban secara langsung gitu. Tapi memang sistem 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 jaminan sosial yang ada, nah itu yang mungkin memang jadi kekhawatirannya Mas yang atau Mbak yang kasih pertanyaan ini, dan itu memang masih jadi PR dalam arti bahwa kalau misalnya
yang akhirnya meninggal ini tenaga kesehatan yang merupakan pemilik penghasilan utama di keluarga tersebut, bagaimana keluarganya melanjutkan kehidupan misalnya, gitu. Iya. Itu yang menjadi PR kan, jadi pertimbangan. Kalau di negara yang memang sistemnya welfare gitu ya, kayak Australia, Inggris, Jepang juga termasuk kan, ya mungkin ada bantuan sosial dari pemerintah yang membuat dia setidaknya cukup lama terjamin kan. Kalau misalnya ada persoalan. Nah, ini yang belum sebegitu efektif di Indonesia. Jadi ketika ada yang jadi korban tenaga kesehatan, yang jadi pertanyaan bagaimana kelangsungan hidupnya keluarga tersebut, gitu yang merupakan korban kan. Apakah mereka misalnya punya sistem pensiun yang baik, gitu yang ditinggalkan, karena ya tetap untuk bisa hidup normal kan orang butuh pendapatan yang tetap berlanjut kan. Ya. Ketika seorang penanggung penghasilannya ini, penanggung biayanya ini meninggal dunia karena ada persoalan seperti ini, apa yang akan terjadi, gitu loh. Itu yang disebut esensi, salah satu esensi dari perlindungan sosial sebetulnya kan. Nggak tiba-tiba malah jadi kalangan prasejahtera gitu loh, dari orang mampu misalnya, dari keluarga tenaga kesehatan jadi sebaliknya. Nah itu yang jadi kekhawatiran memang. Ya, mungkin ini juga jadi PR buat pemerintah Indonesia ya, karena kalau kita lihat juga tenaga medis lumayan cukup banyak yang menjadi korban. Tenaga-tenaga Betul. dokter-dokternya ini mungkin jadi PR juga buat pemerintah Indonesia. Oke, mungkin ini final question dari saya. Dari saya ini kan skema new normal ini, skema pertama adalah pembukaan penaikan sektor perdagangan yang saya baca ya. Sektor perdagangan menjadi fokus dari skema pertama dari new normal. Dan artinya ketika perdagangan itu dibuka, mall-mall pun dibuka gitu, mall, pasar, dan lainnya. Apakah begitu signifikan? Apakah benar-benar sektor ini akan ngasih positif impact banget buat mendongkrak ekonomi saat ini? Oke, ini jadi sektor yang menarik karena memang tadi ada cukup di tengah gitu loh, dan ini impact-nya dalam arti besar adalah karena memang porsinya banyak dan masih bisa berjarak, apalagi kalau perdagangan-perdagangan yang non fisik gitu ya, itu kan nggak terputus bahkan kan gitu ya, perdagangan-perdagangan yang sifatnya online. Nah, yang jadi persoalan adalah lancar mutar ekonomi, kan mutarnya dari transaksi gitu, Iya. sehingga sangat sangat bisa dipahami gitu kalau misalnya akhirnya sektor tersebut jadi prioritas gitu, dan secara multiplier pasti secara ekonomi besar, tapi lagi-lagi persoalannya prosedurnya seberapa efektif. Karena di Instagram lah ya, kita udah sering lihat kan, itu tiba-tiba ada yang cuma sekedar lewat ditempel gitu, nggak benar-benar diperiksa nggak tahu alatnya Oh, bekerja banyak atau ya? enggak gitu ya kan. Di pintu masuk mall itu satpamnya juga cuma sekedar pura-pura tempel atau gimana lah gitu loh. Tapi ya itu yang menunjukkan bahwa ya udah memang dianggap biasa aja kan ternyata masyarakat kan. Ini jadi PR betulan kan kalau secara kesehatan kan, karena masyarakatnya nggak betul-betul takut, nggak betul-betul menjaga diri, dan itu yang jadi bahaya gitu loh. Jadi kalau dibilang lagi-lagi secara kesehatan nggak ada jaminan sejauh masyarakat nggak melindungi dirinya sendiri. Tapi secara Tapi untuk ekonomi ya pemerintah ekonomi, menjaga. Hmm. oh, tapi untuk ekonomi sektor ini cukup menjanjikan ya. Yes, karena memang secara keterlibatan orang di dalamnya besar, nilai ekonomi juga besar. Gitu. Jadi sektor itu memang sektor yang baik untuk memulai, membangkitkan kembali. Gitu. Karena memunculkan demand kan, transaksi. Iya. Gitu. Oke, mungkin ini penutupnya, Mas Denny. Terima kasih banget. Saya mewakili PPI Kobe. Makasih buat Mas Sama-sama, Denny thank yang you buat udah undangannya. meluangkan waktu di sini 1 jam ngobrol-ngobrol tentang bahasan ini. Sebenarnya menarik banget ya, apalagi tentang ekonomi yang menurut saya ini juga jadi kayak sentral gitu loh, sentral menggerakkan berbagai sektor gitu. Ya, jadi makasih banget Sure, buat sure. waktunya dan semangat kuliahnya Amin, di amin. Australia, semoga lancar. Dan makasih banget Mas Denny. Saya lagi-lagi saya bilang dari PPIKB, makasih buat Mas Denny dan semangat belajarnya. Oke. Nanti insya Allah kalau ada lain kesempatan bisa komunikasi lagi. Ya, Oke. sama-sama Mbak Vini. Sukses selalu, sehat selalu buat Ya, be teman-teman di healthy. Kobe. Oke. Baik. Yuk, saya salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And now